Saudara, komplotan penipuan travel bodong beraksi di Pelabuhan Merak, Banten. Sejumlah orang dilaporkan menjadi korban dan diterlantarkan saat berada di lokasi. Palembang dari Jakarta Cengkareng udah bayar tiket 300 ribuan, terpaksa beli tiket lagi. Ini orangnya juga, ini anak satu udah bayar 200 ribu. Lewat unggahan di akun TikTok chefmuno.daily, korban menuturkan mereka sudah membayar uang ratusan ribu rupiah kepada pelaku penipuan. Namun saat hari yang dijanjikan tiba, korban tidak dijemput dan diantarkan ke tempat tujuan, alias diterlantarkan di Pelabuhan Merak. Dikutip dari akun Instagram resmi Polres Cilegon, 3 orang terduga pelaku penipuan travel bodong telah ditangkap. Ketiganya diperiksa intensif untuk membongkar komplotan modus penipuan travel di Pelabuhan Merak. Pelaku berhasil diamankan dan langsung dilakukan proses penyelidikan. Petugas gabungan Polres Pandeglang dan Dinas Perhubungan Pandeglang melakukan penertiban travel liar. Kendaraan yang terbukti melanggar diberi sanksi tilang. Razia travel liar dilakukan di Jalan Raya Serang Pandeglang, tempatnya di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Rabu dini hari. Sejumlah mobil yang membawa warga dengan barang disimpan di atas mobil diberhentikan petugas dan diberi sanksi tilang. Menurut polisi, penertiban travel liar akan terus dilakukan hingga malam takbiran. Antisipasi maraknya travel liar yang jadi kita pindah bentuknya hilang, indikasi kendaraan yang overload di atas kendaraannya menggunakan maksudnya di atas kendaraannya terdapat barang yang melebihi dari kapasitas. Lebih jelas soal penipuan travel di Pelabuhan Merak, kita sudah terhubung dengan Kepala Satuan Reskrim Polres Cilegon, Ajun Komisaris Polisi Hardy Mediksen Samula. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas Radi. Baik, Pak Kasat, berarti sudah ada 3 orang yang ditangkap dan sudah sekarang statusnya apakah sudah tersangka? Bisa Anda jelaskan lebih detail, Pak? Jadi kami benarkan bahwa terkait pemberitaan yang viral di media sosial TikTok terkait masalah adanya penipuan agen travel, ketika kami mendapatkan video itu kami langsung bergerak. Semalam kita amankan 3 orang, 3 orang yang diduga sebagai pelaku, dan sampai saat ini ketiga orang itu masih kita lakukan pemeriksaan dan kita juga masih mencoba menghubungi korban atau orang yang melakukan perekaman video tersebut. Baik, dari 3 orang tersangka atau 3 orang pelaku yang sudah diamankan polisi, sudah terungkap modus penipuannya seperti apa, Pak Kasat? Jadi kalau untuk kami jelaskan bahwa video yang diunggah itu di akun TikTok itu sebenarnya itu ada 2 video. Video yang pertama yang di Indomaret dan video yang kedua itu yang ketika ada 2 orang yang merasa tertipu sehingga membeli tiket lagi gitu. Jadi itu 2 video yang digabungkan dalam satu video kemudian disebarkan. Kalau untuk 3 orang pelaku yang kami amankan itu dia di video yang pertama yang di Indomaret itu sudah kita amankan. Kemudian hasil keterangan sampai saat ini dia tidak mengakui bahwa dia melakukan penipuan, justru dia membantu salah satu penumpang yang tidak memiliki uang untuk dinaikkan ke kapal. Nah, sampai saat ini masih kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat atau yang mendengarkan langsung bahwa ketiga pelaku ini bukan di dalam sindikat. Gitu. Tapi masih kami dalami terus. Ini ketiganya ini sudah beroperasi sejak kapan? Artinya apakah ini operasi musiman pada saat musim mudik atau justru sudah beroperasi sejak lama di luar musim mudik, Pak Kasat? Kalau 3 orang yang diduga pelaku ini, dia memang merupakan agen tiket yang sudah lama menjual tiket itu di daerah Merak.
Iya. Ini berarti sudah pemain lama dan sekarang mungkin makin menjadi pada saat musim mudik begini ya, Pak Kasat ya? Masih kita dalami. Oh, masih didalami. Iya, ketiga orang ini apakah memang dia sudah sekian lama bermain seperti ini atau memang benar yang dikatakan sama dia bahwa dia itu tidak melakukan seperti yang di video itu. Makanya masih kita dalami. Kita juga melakukan pemeriksaan saksi yang ada di TKP dan menunggu menghubungi korban ataupun orang yang melakukan perekaman video tersebut. Oke, termasuk apakah ini kejahatan terorganisir atau tidak juga masih didalami, Pak Kasat? Ya, masih kita dalami. Oke. Jumlah korban dan kerugian sejauh ini sudah ada berapa, Pak? Kalau korban sampai saat ini belum dapat kita hubungin ya, karena kan korban itu juga merupakan penumpang yang nyebrang ke Sumatera. Tapi masih kita terus coba hubungin. Kalau berdasarkan keterangan dari video yang sudah menyebar itu, yang sempat viral, itu sekitar per kepala sekitar Rp300.000 untuk harga tiketnya itu. Oke. Dan ini korban ini mayoritas mereka-mereka yang akan bepergian ke wilayah Sumatera, begitu ya Pak Kasat? Betul. Kalau korban di wilayah Merak, Cilegon, itu biasanya korban-korban atau masyarakat yang hendak mudik untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Oke. Nah, terlepas dari sekarang upaya yang sudah dilakukan Polres Cilegon, apakah juga Polres Cilegon melakukan atau membuka hotline bagi korban yang mungkin saja akan muncul kembali begitu untuk bisa melaporkan jika memang tindakan serupa terjadi kembali, Pak Kasat? Ya, kalau upaya-upaya pencegahan kita sudah lakukan itu sejak lama. Salah satunya perintah dari Bapak Kapolres Cilegon. Kapolres Cilegon juga sudah melalui Humas Polres Cilegon sudah memberikan hotline 110 bagi masyarakat apabila menemukan suatu kejahatan atau menjadi korban. Selain itu juga kita juga memiliki ada beberapa pos pelayanan masyarakat di pelabuhan. Ya, jadi di pelabuhan itu ada pos pelayanan, silakan melapor. Atau menemukan polisi yang sedang bertugas di sekitar wilayah Pelabuhan Merak. Kami juga punya tim. Kami juga punya tim yang melakukan pencegahan yaitu Satgas Penegakan Hukum dan Street Crime Polres Cilegon. Itu juga kita rutin setiap hari dari pagi sampai pagi lagi kita melaksanakan patroli. Artinya ada patroli jemput bola begitu ya jika memang ada kejahatan-kejahatan serupa di saat musim mudik ini bisa terpantau juga dengan patroli itu, Pak. Betul. Seperti itu. Kalau dari 3 orang yang sudah diamankan, sudah ditangkap, kira-kira kalau memang mereka terbukti begitu melakukan penipuan travel ini, ada ancaman hukuman apa Pak Kasat kira-kira? Untuk ancaman hukumannya kita akan mengenakan dengan apabila dia hanya melakukan penipuan, kemudian memberikan tiket palsu, ya kita akan kenakan dengan 378. Utamanya itu. Kemudian apabila pengancaman ya kita bisa juntokan juga dengan 368, ada ancaman kekerasan dan lain sebagainya. Makanya masih kita dalami seperti itu, Mas. Semoga informasi yang kita dalami malam hari ini termasuk informasi dari Pak Kasat juga bisa meningkatkan kewaspadaan juga bagi para pemudik yang ingin melaksanakan mudik terutama ke wilayah Sumatera ya Pak Kasat ya. Betul, Mas Hadi. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Cilegon, Ajun Komisaris Polisi Hardy Mediksen Samula telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi Pak Kasat. Selamat malam Mas Hadi, sampai jumpa kembali.